Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 sejarah yang akan menjelaskan tentang Perang Bali. Latar belakang terjadinya Perang Bali. 1. Hak Tawon Karang merupakan hukum yang menyatakan setiap kapal yang terdampar di pantai-pantai Bali, maka kapal beserta isinya menjadi hak kerajaan. 2. Tuntutan hapus hak Tawon Karang. Belanda menuntut kerajaan Bali untuk menghapus hak Tawon Karang karena menurutnya hak Tawon Karang itu tidak masuk akal. 3. Tuntutan monopoli perdagangan. Belanda monopoli perdagangan di Bali. Belanda menuntut agar kekuasaannya diakui raja-raja Bali. Tuntutan tersebut ditolak oleh Bali sehingga terjadilah perang. 4. Invasi Belanda. Belanda melakukan invasi karena hak Tawon Karang yang menurutnya sangat tidak masuk akal. 5. Perebutan kerajaan Buleleng. Belanda semakin gencar untuk melakukan perebutan wilayah agar tidak ada lagi provokator pemberontakan yang bisa memicu semangat rakyat Bali. Dan terakhir, rasa tidak terima rakyat Bali. Bali tidak terima dijajah dan diserang oleh Belanda, sehingga Bali menolak kedatangan Belanda. Adapun tokoh-tokoh yang memimpin peperangan di Bali yaitu I Gusti Ngurah Rai, I Gusti Ketut Jelantik, dan I Gusti Ngurah Pindah. Sebab-sebab terjadinya Perang Bali. 1. Sebab umum. A. Adanya hak Tawon Karang, yaitu suatu ketentuan bahwa setiap kapal yang terdampar di perairan Bali menjadi milik Raja Bali. B. Belanda berhak memaksakan kehendaknya untuk menghapuskan hak-hak kekuasaan kerajaan-kerajaan Bali atas daerahnya. C. Raja-raja Bali dipaksa mengakui kedaulatan pemerintahan Hindia Belanda dan mengizinkan pengibaran bendera Belanda di wilayah kerajaannya. 2. Sebab umum. Belanda menolak hak Raja Buleleng, yaitu hak Tawon Karang, yang menyatakan kapal asing yang terdampar di pantai kerajaan tersebut akan dirampas kapal beserta isinya. Menyangkut tuntutan Belanda terhadap raja-raja Bali yang ditolak berisi: 1. Hak Tawon Karang dihapuskan. 2. Raja harus memberi perlindungan terhadap pedagang-pedagang Belanda yang ada di Bali. 3. Belanda minta diizinkan untuk mengibarkan bendera Belanda di Bali. Pada tanggal 24 Juni 1846, Hindia Belanda mengeluarkan ultimatum. 1. Raja Buleleng mengakui kekuasaan Belanda. 2. Menghapus hak Tawon Karang. 3. Memberi perlindungan terhadap perdagangan Hindia Belanda. 4. Batas waktu yang dapat dipenuhi sampai 27 Juni 1846. 5. 27 Juni Belanda menyiapkan 1.700 orang pasukan yang terdiri dari darat dan laut. 6. Prajurit Bali siap menahan kedatangan Belanda. 7. Dan pada akhirnya Istana Raja dikuasai Belanda pada 29 Juni 1846. Dampak dari Perang Bali. 1. Di bidang politik, yaitu dikuasainya seluruh Pulau Bali oleh Belanda dan berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya, bahkan raja dapat dikatakan menjadi bawahan Belanda. 2. Di bidang ekonomi, yaitu dikuasainya monopoli perdagangan Bali karena Bali merupakan daerah yang sangat strategis yang banyak dikunjungi bangsa asing. 3. Di bidang sosial, banyaknya tatanan sosial yang dirubah oleh Belanda, termasuk dihapuskannya adat sute pada upacara ngaben. Tujuan dari Perang Bali ini yaitu ada 2. Pertama, mengusir pasukan Belanda dari tanah Bali dan merebut kemerdekaan rakyat Bali. Kronologis Perang Bali. Awal perlawanan, pada 1843 Belanda menuntut dan melakukan perjanjian kontrak antara raja-raja Bali seputar penghapusan hak Tawon Karang. I Gusti Ketut Jelantik menolak tegas tuntutan tersebut. Begitu pula I Gusti Ngurah Rai, dan terjadilah perang antara Bali dan Belanda. Proses perlawanan. Belanda memblokade pantai Buleleng, dan dari pantai pasukan Belanda menembaki istana Raja Buleleng dengan meriam. Dan Belanda satu persatu daerah sekitar istana seperti Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Panataran, dan Banjar Delopeken. Akhir perlawanannya, pada 1849, Belanda kembali dan menyerang benteng Jagaraga dan Karangasem, dipimpin Mayor Jenderal Michel dan Van Swieten, dan akhirnya benteng Jagaraga pun jatuh di tangan Belanda. Perang tersebut disebut Perang Pukul.